Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Baru 17 orang. Shalom. Shalom. Saya mewakili jemaat Abalok Kota Depok menyampaikan salam kepada jemaat di PCC di sini. Salamnya diterima? Mau salam balik? Ya, saya sampaikan. Nah, hari ini saya bersama dengan rekan-rekan saya, boleh wakil berdiri rekan-rekan saya dari Kota Depok, boleh menghadap ke kamera ya. Ya, ada Tugi, Siska, Devi, dan Fendi. Terima kasih, silakan duduk. Bolehkah Bapak Ibu Saudaraku katakan ke kanan kirinya sambil senyum, kita ketemu lagi di tempatnya. Dan saya senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini. Judul khotbah saya adalah dari Mesir menuju Kanan, tapi ini adalah profil saya. Nama saya Oktia Bangun, istri saya Siska Tabita Surbakti. Anak kami yang pertama Abiel Abawosi Berbangun 8 tahun, Evan Melkiel Bangun 6 tahun, nah Haniel baru lahir kemarin 6,5 bulan. Saya ada bersama dengan tim kebun Jemaat Abalok Depok. Saya full timer 13 tahun sampai sekarang. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Judul khotbahnya dari Mesir menuju Kanaan. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di ruangan ini pasti mempunyai perjalanan kehidupan. Amin. Katakan perjalanan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kalau kita menjalani kehidupan perjalanan kita bisa mendapatkan teladan dari orang tua kita, atau kita bisa mendapatkan teladan dari pendahulu-pendahulu kita, generasi-generasi di atas kita. Tapi hari ini saya ingin juga kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 6. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya baca yang ke-1, Bapak Ibu baca yang kedua, selanjutnya kita bergantian. Demikian firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2 silahkan. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau melihat sebuah perjalanan. Katakan perjalanan. Perjalanan dari siapa? Nenek moyang kita. Bapak Ibu Saudaraku, siapa nenek moyang kita ketika kita lahir baru, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, secara otomatis maka nenek moyang kita juga adalah bangsa Israel waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita mau belajar dari mereka. Paulus menuliskan bahwa apa yang terjadi dalam perjanjian lama, katakan perjanjian lama. Apa yang terjadi dalam perjanjian lama ini, katanya, itu boleh menjadi peringatan buat kita. Amin. Itu boleh menjadi apa katanya, kalau tadi kita baca Bapak Ibu Saudaraku, contoh bagi kita. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus, perjanjian baru. Jadi Paulus mengerti benar bahwa perjanjian lama adalah bayang-bayang. Bahwa perjanjian lama dengan perjanjian baru tidak dapat dipisahkan. Perjanjian lama, Bapak Ibu Saudaraku, adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Sedangkan perjanjian baru adalah kegenapan dari perjanjian lama. Jadi Alkitab kita nggak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Paulus mengerti benar ini, sehingga Paulus mencoba memperingatkan kita, mencoba memberikan contoh buat kita. Ketika bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada banyak keputusan-keputusan yang mereka ambil, yang seharusnya keputusan-keputusan itu bisa membawa mereka naik ke level yang lebih tinggi,
Yang harusnya keputusan-keputusan itu bisa membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Dalam perjalanan mereka ada banyak keputusan-keputusan yang diambil justru keluar dari rencana Tuhan. Nanti saya akan kasih contohnya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau belajar dari kehidupan bangsa Israel. Katakan bangsa Israel. Mengapa ada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara? Singkat cerita, waktu itu Bapak Ibu Saudaraku, Yakub beserta dengan keluarganya, mereka mengalami kelaparan. Waktu itu banyak Bapak Ibu Saudaraku dinubuatkan bahwa akan ada masa kelaparan, akan ada masa kelimpahan. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengangkat Yusuf untuk menjadi Perdana Menteri di Mesir waktu itu. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf berhasil untuk memelihara bangsa Mesir dan sekitarnya. Bahkan singkat cerita dia panggil bapaknya. Siapa bapaknya Yusuf? Yakub. Yakub itu waktu dia bergumul sama Tuhan diganti namanya jadi Israel. Dipanggil lah katanya. Bahasa saya, Yakub, Bapak Yakub, datang saja bersama dengan keluarga. Saya akan pelihara kalian. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudaraku, waktu itu Yusuf berhasil memelihara kehidupan keluarganya. Di tanah Goshen ditaruh setelah Yusuf berdialog dengan Firaun waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Ditempatkanlah mereka di tanah Goshen. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata dari Yakub dan keturunannya ini, ternyata Bapak Ibu Saudaraku, dari Israel dan keturunannya semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, sampai lahirlah sebuah bangsa. Makanya disebut bangsa Israel. Waktu itu Bapak Ibu Saudaraku, pergantian kepemimpinan terjadi. Firaun berganti dengan Firaun yang lain, Firaun berganti dengan Firaun yang lain, sampai muncul satu angkatan kepemimpinan Firaun yang tidak mengenal apa yang sudah Yusuf lakukan di tanah Mesir. Yang mereka tidak mengenal bagaimana jerih payah Yusuf di tanah Mesir. Dan mereka melihat bangsa Israel katanya makin lama makin besar. Dan mereka berpikir, gawat juga kalau satu saat mereka nanti bersekutu dengan musuh kita, berperang melawan bangsa kita. Ini bangsa Israel berbahaya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, Firaun dengan kepemimpinannya waktu itu menindas bangsa Israel. Ditindas habis Bapak Ibu Saudaraku, dijajah. Coba tanya kanan kirinya sambil senang dijajah. Gak senang Bapak Ibu Saudaraku. Kita gak ada yang senang dijajah, ya. Suami jangan jajah istri, istri juga jangan jajah suami, Bapak Ibu Saudaraku. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir karena mereka tidak ingin bangsa Israel itu bertumbuh dan semakin kuat dan menjadi sekutu lawan mereka. Dijajah duluan, ditindas duluan. Kondisinya gak enak buat bangsa Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka berteriak kepada Tuhan mereka. Mereka berteriak kepada Allah mereka, itu Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu Saudaraku. Sampai muncullah Musa. Kemudian Musa diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Katakan perbudakan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak mudah untuk Musa memutuskan untuk mengikut Tuhan dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa berdialog dengan Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendengar kesaksian dari rekan saya Devi, Bapak Ibu Saudaraku. Devi boleh maju. Boleh Bapak Ibu kasih tepuk tangan buat Devi. Saya ingin Bapak Ibu mendengar sedikit perjalanan kehidupan dia. Dia masih muda Bapak Ibu. Dia bersama dengan adiknya Fendi datang ke sini. Devi ini sekarang kerja di Kementerian Keuangan, Bapak Ibu. Kementerian Keuangan bagian pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. Bagian apa lebih tepatnya? Di bagian pemeriksaan kantor wajib pajak besar 2. Bapak Ibu langsung tegang ya. Ada orang pajak di sini tegang semua gitu ya. Nggak santai aja Bapak Ibu. Devi Bapak Ibu Saudaraku, dia jemaat di Abba Love Depot, di
Dia alumni STAN, Iya. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, dia pernah ditugaskan di Lampung 2 tahun setengah. 2 tahun setengah kurang lebih ya. Iya Kak. Dan Bapak Ibu Saudaraku, dia punya bisnis keluarga sebenarnya. Dan bisnis keluarganya itu sebenarnya dia bisa nyaman aja untuk stay di bisnis keluarga dia gitu. Tapi yang menarik Bapak Ibu Saudaraku bisa melihat Devi, kenapa Bapak Ibu dia mau di Kementerian Keuangan. Dan yang luar biasa, 2 tahun setengah dari Lampung ke Depok, hampir setiap minggu dia pulang pergi untuk ibadah. Dua tahun setengah, Lampung, Depok, pulang pergi untuk ibadah. Bahkan dia nggak kejar naik pesawat, tapi dia kejar naik backpacker gitu lah ya, supaya katanya tiket pesawatnya bisa dikasih buat uang misi. Saya bilang, Devi, kamu, karena kita dengar cerita dia, apa yang buat Devi mau di Kementerian Keuangan? Silakan. Oke, sebenarnya sih kalau dengar dari kesaksian kayaknya gampang cepat, tapi sebenarnya di balik itu pasti ada tetesan darah ya, dan air mata. Cuma awalnya memang ketika masa-masa setelah SMA, pas lagi mau kuliah, itu kan masa-masa banyak shifting kita untuk ambil keputusan yang besar, ke depan kita mau seperti apa gitu. Saya pengen masuk teknik industri di ITB, pengen kuliah, pengen jadi pebisnis, direktur lah ya, usaha. Tapi satu ketika saya pernah, ada satu kejadian yang Tuhan buat, saya lupa saya pernah ikut tes STAN gitu. Nah ini membuat bingung juga apakah saya ikut ambil yang STAN atau yang ada di ITB. Tapi suatu ketika saat itu ayah saya yang nggak pernah care dengan masa sekolah saya dari SD, SMP, SMA, ambil rapot sekolah saya dari mana, dia nggak pernah peduli itu. Saat itu saya sebenarnya bingung gitu, Tuhan saya mau kemana? Sebenarnya secara caranya manusia, saya bisa pilih apa saja yang saya mau. Tapi umur 17 tahun saat itu saya baru kenal Tuhan. Saya dari agama Buddha, saya baru percaya Yesus saat itu pas di SMA. Jadi saya ngerti betul ada rencana yang Tuhan mau. Saya bukan hidup buat diri saya sendiri. Saat itu saya mulai bergumul, Tuhan kasih mula-mula ya. Saya tanya Tuhan mau apa dalam hidup saya. Dan saat itu saya melihatnya Tuhan bilang bahwa Tuhan akan mengarahkan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan gitu. Saya mulai cari dengar suara Tuhan. Saya bersyukur saat itu saya punya mentor juga pemurid. Saat itu saya bingung, ayah saya yang tahu saya diterima di STAN, dia bersikeras, dia bilang gini, kamu harus masuk STAN, kalau enggak nanti kamu akan menyesal seumur hidup. Dalam hati gini, siapa sih gak pernah ngurusin sekolah gue gitu kan. Lagi dulu yang namanya gambar hati bapak tuh rusak gitu kan, gak punya hubungan dengan ayah. Tapi pas dia ngomong seperti itu, Tuhan bicara dalam hati saya bahwa ini suara otoritas, ini suaraku, dengarkan itu gitu. Dan saat itu sebenarnya berkecamuk loh Kak, secara kesombongan nggak enak kalau yang namanya kuliah di STAN. Kalau tahu STAN dulu jelek banget gitu kan, dan itu udah pasti jadi PNS dan bla bla bla. Secara keturunan keluarga nggak ada yang namanya jadi PNS. Tapi saat itu keturunan keluarga nggak ada yang nggak ada nggak ada jadi Terus PNS. apa yang membuat Devi kok berani untuk ngambil masuk di Kementerian Keuangan? Satu modal saya sih suara Tuhan. Suara Tuhan, ya, panggilan Tuhan. iya, karena Tuhan saat itu jelas bilang bahwa di Mazmur 23 Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Kalaupun secara akal manusia saya memilih jalan yang keren, sukses, bagus, tapi kalau itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya takut gitu Kak. Karena saya tidak bisa mempertanggungjawabkan pilihan saya sendiri. Tapi kalau itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab, sekalipun menurut saya itu kayaknya nggak oke Tuhan. Tapi Tuhan adalah yang punya tanggung jawab ya, jadi oke banget gitu. Nah karena Tuhan udah meneguhkan, Tuhan udah bicara lewat otoritas, Tuhan juga bicara secara langsung, jadi udah ambil aja dulu. Walaupun selama 3 tahun itu saya kuliah karena di STAN D3 ya, saya mulai nggak menyukai, nggak maksimal juga. Gimana sih, masih muda gitu kan, labil. Tapi tetap ya ini suara Tuhan, ikut aja, taat aja dulu gitu. Yang pertama karena panggilan Tuhan, karena Tuhan mau supaya kamu jadi PNS, intinya seperti itu. Iya. Tetapi dalam arti apa yang Devi mau lakukan di Kementerian Keuangan? Pertama modal saya bilang gini, Tuhan saya pasti hidup bukan buat sesuatu yang biasa aja. Saya bukan money oriented Tuhan. Saya nggak mau jadi orang-orang biasa yang hidup cuma buat diperbudak cari uang. Saya pengen bekerja untuk mengekspor diri saya dan itu berguna buat banyak orang. Dan ternyata Tuhan itu kabulin dengan satu cara yang nggak biasa gitu. Saya nggak nyangka kalau saya ditempatkan di satu kementerian yang memang ini menentukan bangsa Indonesia. Ini menentukan bagaimana 80% APBN itu disokong sama direktorat saya.
Dan apapun yang saya lakukan itu hal-hal kecil, saya percaya itu berbuat sesuatu yang besar. Nah, itu dimulai waktu magang. Waktu magang kerjaan kita cuma paling ngecat, fotokopi, staples gitu ya. Tapi saya bersyukur saat itu teman saya ada yang ngeluh gitu kan. Udah deh, kok kita udah sekolah kuliah susah-susah gitu kan. Karena kita kalau nggak nyampe IP 2,75 pasti DO. Nggak ada yang namanya ngulang gitu kan. Kok kita kerjaannya seperti ini? Tapi saat itu Tuhan izinkan saya untuk jadi berkat. Saya bilang gini, tau nggak? Jadi ketika kita stempel, kita staples, fotokopi, ini buat bangsa Indonesia. Kita harus mikir hal-hal yang besar gitu. Dan itu membuat dia jadi semangat. Selama 6 bulan magang dia bilang, Dev, gara-gara lo ngomong kayak gitu, gue jadi semangat magang kayak gini. Jadi satu demi satu Tuhan mulai bukakan, yaitu ketika kita ada dalam komunitas dan firman Tuhan juga sih Kak. Thank you Devi, beri tepuk tangan bagi Devi. Devi punya visi buat bangsa Indonesia dan dicoba pengaruhi melalui Kementerian Keuangan yang ada bersama dengan dia saat ini Bapak Ibu. Satu hal tadi Bapak Ibu perlu tahu, bahkan ketika dia bekerja, dia memuridkan juga. Beberapa mahasiswa start dia kembali ke kampusnya, dia memuridkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku tadi yang menarik dari kalimat Devi, dia nggak mau diperbudak oleh uang, dia nggak mau diperbudak oleh situasi. Bangsa Mesir diperbudak oleh Bapak Ibu Saudaraku Fir'aun. Maksud saya bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Diperbudak, mereka berteriak, dan Tuhan berkata, oke, saya punya rencana buat kamu yang sudah pernah saya desain katanya. Dan Tuhan mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, lihat perjalanannya Bapak Ibu, nanti akan melihat benang merahnya. Bangsa Israel, mereka berteriak, dan Tuhan berkata mereka akan dibawa ke tanah Kanaan. Katakan tanah Kanaan. Kalau tadi Bapak Ibu Saudaraku kita lihat dari 1 Korintus pasal 10 ini, mereka semua dibaptis, betul? Ayat 2 Bapak Ibu coba lihat. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah apa? Dibaptis. Kita semua dibaptis Bapak Ibu. Yang sudah percaya Yesus setelah itu dibaptis ya. Mereka juga dibaptis. Jadi bangsa Israel dalam perjanjian lama dibaptis. Saya juga sudah dibaptis Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya Bapak Ibu juga mungkin yang sudah ikut SPK atau sudah lahir baru juga sudah dibaptis. Pertanyaannya, kapan bangsa Israel lahir baru? Kapan bangsa Israel percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Dalam bayang-bayang tentunya, yaitu pada Paskah pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, ada tulah ke-10. Dan tulah ke-10 itu katanya Tuhan kasih solusi. Siapa yang ada darah anak domba? Di mana? Di pintunya. Perhatikan Bapak Ibu, jelas banget di Alkitabnya. Di atas dan di sebelah kanan maupun kiri dari pintu. Kalau ada darah anak domba itu, maka tidak akan ada kematian di rumah itu. Bukankah darah anak domba kita adalah Yesus? Lihat, bukankah ini melambangkan salib? Perjanjian lama adalah bayang-bayang dari perjanjian baru. Jadi bangsa Israel mengalami kelahiran baru di Mesir lewat peristiwa Paskah. Kemudian mereka dibaptis dalam apa katanya dari sini? Dalam awan dan dalam mereka lahir baru, mereka dibaptis. Ketika mereka lahir baru, mereka dibaptis, kita juga lahir baru, kita juga dibaptis Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mau dibawa oleh Tuhan ke tanah Kanaan. Tapi yang menarik, Tuhan membawa mereka melewati padang gurun. Bapak Ibu, sebenarnya ada jalan yang cepat menurut Alkitab. Ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir menuju Kanaan, ada jalan yang lebih cepat, jalan negeri orang Filistin, Bapak Ibu. Jalan negeri orang Filistin ini adalah jalan singkat, jalan tikusnya, jalan yang paling cepat Bapak Ibu Saudaraku menuju Kanaan. Di Kanaan, negeri yang melimpah susu dan madunya, negeri yang sangat baik Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin bangsa Israel, mereka sudah nggak sabar, mereka sudah memutuskan, oh saya mau hidup step up, saya mau hidup lebih baik di Kanaan. Tetapi Tuhan membawa mereka lewat jalan di padang gurun. Ingat Bapak Ibu, padang gurun itu inisiatifnya dari Tuhan.
Karena Tuhan berpikir begini, di Alkitab ditulis, jangan-jangan kalau mereka lewat negeri orang Filistin, nanti mereka perang dengan orang Filistin. Pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu. Orang bangsa atau satu bangsa 400 tahun dijajah, habis dijajah langsung diajak perang. Kira-kira Bapak Ibu bisa menang nggak? Susah, benar. Makanya Tuhan bilang, kalau gitu jangan lewat negeri orang Filistin, lewat padang gurun aja. Agak memutar, agak memutar, agak memutar. Tuhan bawa Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel agak memutar. Nah, kita lihat Kejadian 13 Bapak Ibu Saudara. Ini akan menolong kita. Kejadian 13. Oh, bukan Kejadian, Keluaran lebih tepatnya ya. Di slide PowerPoint saya. Keluaran, saya salah ketik Bapak Ibu, harusnya Keluaran 13 ayat 17. Saya bacakan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, katanya apa? Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18 sama-sama kita baca 2-3. Tetapi Allah menuntun bangsa itu apa? Berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat bangsa Mesir, bangsa Israel di padang gurun, itu inisiatifnya Tuhan. Katakan jalan padang gurun. Inisiatif dari Tuhan. Tapi pertanyaannya Bapak, mau berapa lama kita di padang gurun? Karena bangsa Israel Bapak Ibu Saudaraku muter-muter. Dia muter-muter Bapak Ibu Saudaraku 40 tahun. Karena harusnya hanya hitungannya berapa bulan aja, 40 tahun. Kenapa 40 tahun Bapak Ibu Saudaraku? Karena bangsa Israel kalah waktu dicobai Bapak Ibu Saudaraku. Ada banyak keputusan-keputusan yang salah dari bangsa Israel. Jadi makanya Tuhan membawa mereka muter-muter di padang gurun Bapak. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu mungkin muter-muter di bidang keuangan, muter-muter di bidang apa Bapak Ibu Saudaraku, pernikahan, muter-muter Bapak Ibu Saudaraku. Jangan lama-lama Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya, saya muter-muter di panggung ini 40 tahun Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang pertama protes Bapak Ibu Saudaraku? Hah? Istri sama anak saya Bapak Ibu. Ini Bapak nggak pulang-pulang. 40 tahun di Menara Batavia. Tadi kita muter soalnya kesasar ke sini Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, sekarang pertanyaannya, kunci kita menang di padang gurun apa? Bapak Ibu Saudaraku, ada satu pribadi yang dicobai di padang gurun, tapi dia memutuskan Bapak Ibu Saudaraku mengalami kemenangan karena dia jawab semua pencobaan di padang gurun itu dengan firman. Yesus pun dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Inisiatif dari Tuhan Bapak Ibu lewat di padang gurun. Tetapi pesan saya, jangan mau lama-lama, karena ada Kanaan di depan Bapak Ibu. Ada negeri perjanjian yang menantikan Bapak Ibu Saudara. Ada tanah yang melimpah susu dan madu. Ada potensi maksimal yang akan keluar semua di negeri ini. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Mungkin di padang gurun sedang muter-muter. Tapi biar hari ini keluar Bapak Ibu. Stand up Bapak Ibu. Melangkah keluar menuju negeri perjanjian. Saya punya istri Bapak Ibu Saudara.
Dia sebelumnya 5 tahun di Danu Aqua, head office-nya. Kemudian waktu kami menikah, dia memutuskan untuk resign. Saya nggak menyarankan Bapak Ibu Saudaraku resign. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, waktu itu dia berkata, Pak, Mama resign supaya untuk mendukung pelayanan kamu. Karena saya dipanggil pelayanan di dunia gereja semenjak saya SMA. Dan waktu istri saya berkata begitu, saya seperti ada angin dari surga. Terima kasih Tuhan. Walaupun ada risikonya, setengah penghasilan waktu itu otomatis harus hilang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, istri saya beberapa waktu yang lalu berkata, Pak, salah satu keputusan yang terbaik adalah saya resign dari Danu dan mendukung pelayanan. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, setelah istri saya resign, kami bisa melayani bersama-sama suami istri Bapak Ibu Saudara. Kami pemerintah, bahkan kami bawa anak kami Bapak Ibu Saudara. Pernah Bapak Ibu Saudara kami mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Kami pernah mengusir setan-setannya pergi. Kami pernah ngantar orang ke surga juga beberapa kali. Didoain langsung berangkat ke surga. Yang di ICU kami pernah doain Bapak Ibu Saudara. Termasuk salah satu orang tua Ibu Dharma Wulan, mamanya di ICU. Saya doa, saya berkata, Tante udah nggak bisa bicara. Saya berkata sama keluarganya, Bapak Ibu Saudara, saya bisikin Tante kalau dijemput Tuhan Yesus berangkat segera. Bapak Ibu, siapa di sini yang mau ke surga? Boleh angkat semua. Siapa yang mau sekarang? Bapak Ibu Saudara, Kanaan bukan bicara surga, tapi Kanaan bicara potensi maksimal Bapak Ibu akan keluar surga. Bapak Ibu akan berhasil dalam bisnis, dalam berkarir apapun, tapi bukan itu yang utama. Karena di Kanaan Bapak Ibu Saudaraku, ketika bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, dia bukan berkata, udah selesai, kita santai-santai, enggak. Tapi di tanah Kanaan ini Bapak Ibu Saudaraku, mereka harus perang. Perang ngapain? Perang menaklukkan bangsa-bangsa Bapak Ibu Saudaraku. Mereka harus berdiri lelah, mereka harus angkat senjata mereka. Mereka harus perang menaklukkan bangsa-bangsa yang di tanah Kanaan ini. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana dengan kita yang ada di perjanjian baru? Bukankah Matius 28 ayat 19 sampai 20 jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku? Karena itu, pergilah, jadikanlah apa? Semua bangsa-bangsa. Ini dia benang merahnya Bapak Ibu Saudaraku. Bangsa Israel lahir baru, dibaptis, jalan di padang gurun. Walaupun muter-muter 40 tahun sampai habis binasa semua generasi yang ada di Mesir Bapak Ibu Saudaraku, tapi mereka sampai ke tanah Kanaan. Dan mereka Bapak Ibu Saudaraku ketika sampai di tanah Kanaan Bapak Ibu Saudaraku, mereka menaklukkan bangsa-bangsa. Mereka mengambil negeri itu. Mereka mencapai potensi maksimal itu. Benang merahnya bersama dengan saya Bapak Ibu Saudaraku. Saya dan Bapak Ibu Saudaraku lahir baru. Saya dan Bapak Ibu Saudaraku dibaptis. Mungkin kita mengalami kehidupan di padang gurun, jatuh bangun Bapak Ibu Saudaraku. Saya nggak tahu berapa kali jatuh, tapi yang pasti saya akan bangun Bapak. Karena nama saya Octria Bangun. Saya nggak tahu berapa lama kita di padang gurun Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku memutuskan satu keputusan, saya mau keluar dari padang gurun saya mau keluar dari kebiasaan buruk saya mau keluar dari karakter saya yang nggak baik, saya mau keluar dari situasi ini, saya mau menuju Kanaan. Apa Kanaan kita Bapak Ibu? Memuridkan bangsa-bangsa. Ketika Bapak Ibu berbisnis, ketika Bapak Ibu Saudaraku bekerja, ketika Bapak Ibu Saudaraku melakukan apapun, sasarannya bangsa-bangsa. Sasarannya bangsa-bangsa. Apa itu? Bangsa siapa? Bapak Ibu, bukankah di keluarga kita juga kita satu bangsa, satu suku? Itu yang harus kita juga menangkan.
Dari keluarga saya orang yang pertama lahir baru. Singkat cerita, saya menangkan abang saya yang nomor 2, yang Mega. Sekarang dia di pemimpin Departemen Keuangan Abalu. Yang ketiga, saya menangkan orang tua saya, papa mama saya berdoa 17 tahun. Saya menangkan mereka. Ini bangsa saya. Istri saya juga begitu, menangkan bangsa. Saya mau berkata begini, apapun bisnis Bapak Ibu Saudara, apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, itu hanya tempat menyamar. Maksudnya, karena sebenarnya sasaran intinya supaya Bapak Ibu memulihkan bangsa-bangsa. Terakhir saya panggil Sugi dan juga Siska. Boleh kesaksian, boleh tepuk tangan buat mereka. Ini juga sama apa yang saya cari katanya, sama mirip Devila. Dia rumah di Bogor, ibadah di Depok. Bogor Depok berapa kilo Pak Sugi? 45 kilo. 45 kilo. Beserta dengan istri. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya boleh maju ke sini. Saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Sugi adalah seorang usaha sendiri bersama dengan kokonya. Siska tadinya di mana Siska tadi? Daya motor. Siska waktu itu posisinya apa terakhir? Mau diangkat jadi manajer. Mau diangkat jadi manajer. Mereka akhirnya menikah, Bapak Ibu. Siska tadinya orang Bandung. Siska ini tadinya di Katolik, Bapak Ibu. Ya, di Katolik. Belum tahu apa itu lahir baru. Belum tahu apa itu ibadah, ya kan? Dia belum tahu, Bapak Ibu. Ya. Dia agak grogi karena memang baru, Siska ini baru, Bapak Ibu. Ya. Dia belum tahu banyak hal. Dia akhirnya mulai ikut SPK. Katakan SPK. Nah, dia mulai ikut SPK, Bapak Ibu. Dia mulai belajar tentang kelahiran baru. Akhirnya dia dibaptis. Dia dibaptis, Bapak Ibu Saudaraku, baptis selang. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, apa yang suami istri ini lakukan? Singkat cerita, Siska memutuskan dia resign waktu itu untuk mengikut suaminya. Kemudian di Bogor, Bapak Ibu Saudaraku, silahkan Sugi dan Siska boleh cerita apa yang kalian lakukan hari-hari ini. Kau Sugi dulu deh, Kau Sugi. Baik, ya kita menikah baru 1 tahun lebih, 2013 kemarin kita menikah. Nah, saya lakukan bahwa waktu saya mau menikah, saya juga dibimbing oleh beliau, kopi sendiri, ya. Nah, saya berjalan dengan dengan si saya ini, pernikahan saya tidak mulus, saudara. Maksudnya artinya penuh dengan ya tekanan dari keluarga, antara keluarga, karena dia Katolik. Saya pikir saya juga anak 6 bersaudara laki semua, saudara. Saya pikir saya bisa menentukan sendiri. Ternyata saya punya abang, punya kakak, maksudnya koko di Miss. Kemudian ya terjadilah gejolak yang keluarga saya. Kemudian juga dengan keluarga Siska, karena dia Katolik, dia harus pindah, ya dianggaplah pindah agama, gitu kan, pindah agama, ya bergejolak kan keluarganya. Nah, di situ kita melihat karya Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Nah, awal pernikahan saya di 2012 berjalan sampai 2013, kita sepakat, saya ambil satu kesepakatan dengan Siska bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Saya duduk diam di hadapan Tuhan, saya menangis, saya curahkan isi saya sama Tuhan, semua saya serahkan sama Tuhan. Dan kemudian kita bangun satu mesbah. Sebelum saya menikah, saya sudah bangun mesbah Tuhan. Saya bangun persekutuan dengan Tuhan, saya saat teduh, walaupun dia di Bandung, dua minggu sekali dia datang, dia harus BPN. Kemudian terus saya bangun, saudara. Apa yang terjadi, Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Dia bikin jalannya dari padang gurun itu, saudara. Dia sampai tibakan kami berdua pada anak-anak itu, saudara, dengan baik. Saya bergumul dengan keuangan saya, dari mana saya harus menikah, uangnya dari mana, gitu. Apa yang saya harus melakukan, gitu, semuanya.
Saya nggak tahu, tapi Tuhan berikan jalan itu semua. Karena saya tahu, waktu saya menempel dengan pokoknya, dengan pokok anggur itu, saudara, saya dengan rema dengan firman Tuhan yang iman ini, saudara. Firman iman ini, saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-7, saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, katanya, mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itu yang saya lakukan, saudara. Saya intinya saya menempel aja yang pokoknya. Sehingga kemana-mana saya tinggal saja sama Tuhan, dan Tuhan lakukan apa bagian Tuhan buat hidup saya, saudara. Dan ya, setelah saya menikah juga saya terus, saudara, saya lakukan mesbah doa itu, saudara. Nah, sebelum 2013, sebelum pernikahan saya punya satu penyakit. Dokter vonis saya punya batu empedu, saudara. Batu empedu ini ada kurang lebih 4, saudara. 4 batu empedu. Batu empedunya ada 4, saudara. Dulu 2011 saya punya batu ginjal, saudara. Ini saya benar-benar banyak batu ya. Banyak batu. Jadi, nah 2011 saya punya batu, dan Tuhan waktu itu 2011 Desember 2011 saya bilang, Januari awal 2012 Tuhan saya nggak tahan, saya mau operasi. Saya bilang batunya sudah segede biji jagung, saudara. 2012 singkat cerita akhir 2012 awal akhir dari bulan Januari, saudara, itu saya udah mau vonis, saya mau operasi, saudara. Tapi satu pagi, saudara, jam 4 subuh Tuhan bangunkan saya, saudara. Tuhan bangunkan saya, saudara. Saya mau buang air kecil, kemudian jam 4 pagi saya ke kamar mandi, saya buang air kecil. Begitu saya mau buang, saudara, maafkan, susah sekali, saudara. Karena batu itu ngeganjel, saudara. Di salurannya ngeganjel, saya sangat sakit, saudara. Tuhan, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya teriak, Tuhan, tolong, saudara. Malam itu juga, pagi itu juga Tuhan operasi saya, saudara. Jadi bukan dengan pisau bedah operasi, tapi Tuhan sendiri yang keluarkan batu itu, saudara. Keluar sebiji jarum. Jadi saya tunjukkan kepada waktu ya, terjadi. Itu 2011, saudara. Kemudian saya tes lagi. Ada batu empedu. Itu tanggung batu saya pikir. Terus kemudian saya sadari. Nah, kemudian begitu divonis ada 4 batu, kemudian saya bilang, aduh Tuhan, ini operasi lagi hubungannya, gitu kan. Ternyata saya udah cari-cari juga, gitu, saudara, operasi. Kemudian saya di Bandung juga, di rumah sakit Purwis, saya juga di tes juga ada 4, saudara. Kemudian terakhir saya sakit, saudara. Saya sakit demam berdarah. Ini saya terus confess, saudara. Confess firman. Firman terus. Soal firman kesembuhan, saudara. Saya berdua dengan istri saya sepakat terus confess. Tumpang tangan tiap pagi, saudara. Tiap malam, tiap pagi, tiap siang. Terus confess dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan batu? Nah, masuk rumah sakit kemarin ini, demam berdarah dan tipes saya. Kemudian saya bilang, kita medical check up aja, kita check up lah semuanya, coba lihat batu empedunya, gitu kan. Nah, begitu di check up batu empedu itu, dia lihat, saudara. Dia bilang, saya tanya, ada berapa Pak batu empedunya? Tinggal 1, saudara. Gak apa-apa, nggak ada tepuk tangan. Dari 4, saudara, Tuhan operasi saya, saudara. Batu empedu itu tinggal 1, saudara. Luar biasa, saudara. Intinya saya merema bahwa saya harus melekat kepada pokok anggur itu, saudara. Ada bagian saya harus melekat. Karena jikalau kamu tinggal, jadi ada responnya dari saya, saudara. Saya harus tinggal bersama firman. Saya bangun mesbah doa dengan istri saya bangun mesbah terus setiap hari, saudara. Dan saya harus melekat kepada Tuhan, dan Tuhan nyatakan, saudara, bahwa dialah pokok anggur, immortal, sempurna, saudara. Dia jadikan saya sempurna. Saya percaya tinggal saat ini Tuhan akan sempurnakan saya, saudara. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ibu, Siska, terima kasih. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku mereka memutuskan tidak operasi? Karena waktu itu mereka dapat firman bahwa Yesus banyak melenyapkan sakit itu. Dan mereka pegang kalimat itu sampai hari ini.
Dan mereka percaya bahwa sakit penyakit yang ada bersama mereka akan dilenyapkan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, ayat terakhir yang ingin saya sampaikan, Yosua 1 ayat ke-8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku, tapi saya mau membaca dari ayat ke-7 saja. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati, katakan hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Ayat 8 sama-sama kita baca 2-3. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Berapa banyak Bapak Ibu mau berhasil dan mau beruntung? Semua kita mau berhasil, tapi syaratnya kita harus bertindak hati-hati. Dan kalau bertindak hati-hati bukan karena ketakutan, bukan karena kekhawatiran, tapi bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam firman Tuhan? Bangsa Israel keluar dari Mesir karena firman Tuhan. Bangsa Israel keluar dari padang gurun karena firman Tuhan. Karena Yesus pun keluar dari padang gurun karena firman Tuhan. Bangsa Israel ada dikatakan juga katanya, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat. Mari kita berdoa. We've reached the crash site. With any luck, old Warfield's still alive and kicking. Ready for dust-off. Oke, coba tanya kanan kirinya, kamu warriornya siapa ya? Kita masih perang, saudara. Pastikan setiap kita, saudara, ada di dalam dynamic community, ya. Pastikan setiap kita bersama-sama kita ada di dalam tubuh Kristus. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, karena firman Tuhan katakan seorang diri kita dapat dikalahkan. Berdua dapat bertahan, tali 3 lembar tidak dapat diputuskan. Pastikan setiap kita tertanam di dalam dynamic community, ya. Coba lihat senggol kanan kiri kamu, kapan terakhir kali datang ke dynamic community, ya. Sepanjang bulan ini kita terus, Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita akan ngalamin bagaimana kita step up. Hari ini kita dengar firman Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan buat setiap kita. Dan juga ada beberapa pengumuman, silakan. SPK pemenang, ya, hari ini terakhir, ya.
Dan pastikan buat setiap saudara yang belum ikut SPK Pemenang, kita akan mulai lagi bulan Agustus. Ya, jadi buat saudara yang belum ikut SPK Pemenang, pastikan kita boleh belajar lagi, kita tertanam. Bukan hanya kita sudah pernah ikut, tetapi seberapa kita sudah ngalami hidup kita jadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang luar biasa. Kita akan mengadakan Worship Awakening di hari Kamis, tanggal 29 Mei. Ini hari libur, hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita merayakan bahwa Yesus bukan dia hanya mati buat kita, tetapi dia bangkit. Dan ingat, ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Penolong. Nah, kita rindu tanggal 29 Mei kita ada di tempat ini, akan ada ibadah Worship Awakening dengan tema Grace Unbound. Bagaimana kita mengalami kasih karunia Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita. Pastikan buat setiap saudara yang tidak keluar kota, tidak lagi pulang kampung, hari Kamis jam 10 kita akan ada ibadah di tempat ini tanggal 29 Mei. Coba tanya kanan kirinya, agendanya apa? Kalau belum ada agenda, jangan buat agenda ya saudara. Kita hadir di tempat ini, kita mengalami kuasa Tuhan bersama-sama. Dan buat keluarga-keluarga muda yang baru punya anak, pastikan kita akan dicatat tanggalnya, nanti tanggal 29 Juni kita akan ada penyerahan anak di tempat ini ya. Jadi bisa share juga kalau mau undang keluarganya untuk datang. Tanggal 29 Juni dicatat kita akan ada penyerahan anak. Untuk itu kita juga ada training early childhood ya. Training buat para orang tua yang punya anak umur 0 sampai 3 tahun, kita akan ada training early childhood di tempat ini tanggal 8 dan 22 Juni jam 12.30 sampai jam 3. 2 kali untuk juga mempersiapkan untuk penyerahan anak dengan biaya 100.000 per couple. Jadi buat keluarga-keluarga muda yang punya anak di bawah umur 3 tahun, kita akan ada training early childhood dan juga akan ada penyerahan anak tanggal 29 Juni. Jadi setelah ini kalau keluarga muda yang mau mendaftar untuk ikut training boleh daftar kepada Kiki dan Uni. Boleh Kiki bagian berdiri. Jadi nanti keluarga-keluarga muda bisa daftar di depan dengan Kiki dengan biaya 100.000. Terima kasih. Nah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri semuanya. Mari kita baca firman Tuhan. Ya, yang sudah membawa persembahannya, mari kita angkat persembahan kita. Mari kita baca di dalam ayat ini, di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ingat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya percaya